anak-anakku sekalian, kita akan langsung saja ya pada pertemuan kita malam hari ini, yaitu intinya adalah kita akan mendengarkan sedikit persiapan ya tentang uh, informasi tentang apa yang harus dipersiapkan untuk nanti ketika kita akan berlomba bertemu di kampus ITB untuk Lomba Peneliti Belia Jabar 2025. Mungkin sementara ini saya sampaikan bahwa sebagai bagian dari lomba yang berjenjang, lomba tingkat provinsi ini sudah berjalan di 12 provinsi yang lain. Yang luring itu telah berjalan di Provinsi Bali, di Bali di Universitas Udayana, kemudian di uh, Daerah Istimewa Yogyakarta itu di Universitas Sanata Dharma, kemudian di UMN itu untuk Tangerang, dan sekarang akan berlangsung di Jawa Barat gitu. Nah, em, pertama saya juga mengucapkan selamat ya kepada anak-anakku sekalian yang sudah berhasil sampai dengan ke titik ini ya, luar biasa. Jadi berarti semua apa namanya persyaratan administrasinya sudah dipenuhi, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena ini kan lumayan ya, kemarin ada 2 kali verifikasi awal, kemudian diperbaiki, kemudian ada verifikasi akhir. Nah, saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kerjasamanya sehingga verifikasinya juga berjalan dengan lancar. Baik, kita akan segera masuk ke acara ini. Ya, sebentar, saya admit dulu. Sebentar ya, Pak Wahyu. Oke, baik. Em, Pak Wahyu, saya jadikan co-host ya, Pak. Ke- di sini, em, sebentar ya. Sudah kelihatan ya yang sharing dari saya. Ini kok nggak mau dia ya, sebentar. Kemana nih? Oh iya. Oke, baik. Seperti ditunjukkan di depan, penyelenggara dari kegiatan ini adalah Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini adalah Sekolah Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin. Ya, jadi riset ini adalah sebuah kegiatan yang multidisiplin, ya, sehingga sangat sesuailah kalau kita ini sekarang diterima di ITB ini oleh Fakultas Sekolah Pasca Sarjana yang khusus ilmu dan teknologi multidisiplin, ya, luar biasa. Jadi saya sangat berharap bahwa nanti riset-riset teman-teman atau anak-anakku di sini ini dapat bersaing juga ya, sehingga nanti akan terlihat mana yang terbaik, riset yang metodologinya bagus ya, riset yang sudah mempertimbangkan banyak aspek begitu dari banyak pandangan dari berbagai disiplin ilmu, dan nantinya dapat berjuang di tingkat nasional. Jadi target kita kan nanti mau ke nasional begitu ya. Nah, kemudian ada juga pendukung penyelenggaraan ini, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Jadi nanti anak-anakku, Bapak Ibu guru sekalian akan bertemu dengan juri-juri dari berbagai eh, universitas ya. Paling sedikit ada 3, yaitu Institut Teknologi Bandung, dari UPI, dari STBA, dan juga dari SIWAS sendiri. Lomba Peneliti Belia Jabar 2025 ini akan berlangsung di kampus ITB, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin. Ini letaknya ada di Gedung Labtek 1, dan khususnya ini ada di lantai 2 ya, jadi naik 1 lantai begitu. Dan alamatnya di Jalan Ganesha nomor 10 Bandung. Nanti gedungnya kalau lihat dari luar kira-kira seperti ini ya, tampilannya tuh seperti ini. Nah, kalau dari denahnya, nah ini coba dicermati ya di denah ini. Em, Utaranya yang atas ya, kemudian yang bawahnya itu selatan. Nah, yang di sebelah selatan itu adalah pintu masuknya. Pak Wahyu, saya di eh,
revisi ya kalau ada yang salah tolong diperbaiki. Karena ini Ya, ya. rumahnya Pak Wahyu. Atau Iya, gimana kalau sudah benar, Bu. Sudah benar. udah ya, Pak Wahyu mungkin Nah, bisa menjelaskan baiknya masuk dari mana di hari Sabtu atau dari mana aja bisanya gitu. ya, hari Sabtu itu yang bisa dibuka untuk umum gerbang umum, Bu. Iya. Eh, Ya, cuma memang kalau mobil agaknya tidak diperkenankan ya. Tapi nanti Mhm. peserta dibekali semacam surat undangan dari SPITM. eh, Terpaksa mungkin mobil diparkir di luar, bisa Mhm. jalan. Kecuali memang nanti ada surat khusus yang bisa membuat masuk, karena ada kebijakan baru dari eh, apa Sarperas ITB dan Koordinasi Satpam, harus ada Mhm. surat untuk bisa masuk itu. Oh, Maksudnya mobil ya, kendaraan ya. iya, Nah, iya. Oh gitu ya Pak ya. Kalau motor juga hmm. sama Pak, harus izin juga Oh, ya. kalau parkir saja sih, kan ada parkir utara, parkir timur, parkir barat. Kalau parkir saja bisa. Jadi masuknya Mhm. di gerbang EPSRD itu parkir mobil dan motor. Gerbang baratnya yang dekat kebun binatang parkir motor saja. Nah, kalau sekedar Oh. masuk situ lalu jalan kaki bisa. Tapi Mhm. kalau mobilnya sampai dekat sekali dengan gedung, itu kan berarti harus ada surat izin. Artinya tidak Iya. parkir sebetulnya, dia masuk ke jauh ke dalam. At- Mhm. Mhm. Peraturan baru apa K3L, keamanan, kesehatan, kenyamanan tuh gitu ternyata. Iya. Tapi Iya. nanti kalau saya dapat listnya, nanti peserta dibekali surat sih, surat undangan gitu ya. Iya. Iya. Ya, Yang sudah terbit sih undangan dari hmm. ini Pak, dari kami ya, dari Ya, tapi eh, mungkin harus yang kopnya yang dari ya SPI. yang bawa mobil itu, Bu, maksudnya akan Oh bawa iya. mobil. Nah, mobil plat nomornya berapa? Nah, itu Hmm. nanti dibuatkan izinnya untuk masuk sampai dalam sih. Dan kalau Oh tidak berarti kan cuma parkir di luar, nah gitu ya. iya, iya Pak. Hmm, Baik, nanti saya tindak lanjuti Pak ke peserta ya, apa yang akan saya data dulu. Nanti kita hmm, buatkan suratnya, gitu. ya. Nah, baik, baik. Jadi kalau yang utara ini nggak dibuka ya Pak ya, yang dari Jalan Dayang Sumbi. Tidak dibuka, Bu, itu khusus untuk Oh, yang punya kartu pegawai ITB, Bu. oh Tapi gitu. mau gerbang gerbang yang ke arah Ganesha sih ada, yang dekat SBM, lorong tembus ke Saraga itu. Nah, itu Mhm. tapi jalan kaki, eh, di Iya. drop di situ terus masuk jalan. Tapi Mhm. namanya Ganesha sih, gerbang Ganesha. Ya, Gerbang Ganesha dan Hmm, Laptek tuh adanya di sini, di sebelah sini. Ya, hmm. jadi dekat PLN. Ya, baik. Ya, seberangnya gedung kimia. Seberangnya Gedung Kimia. Baik. Ya, Baik, nanti yang lost juga bisa pakai ini aja ya, eh, pakai Google Map. Mestinya bisa ketemu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Wahyu. Nextnya kita lihat acara ya, ini yang paling penting. Jadi diharapkan 7.30 teman-teman sudah mulai bisa hadir di lokasi ya, kemudian melihat-lihat lokasi, sekalian daftar ulang. Mungkin daftar ulangnya di bawah supaya di atas tidak berdesakan ya. Kita mungkin akan melakukannya di bawah di lantai dasar, jadi terbuka begitu. Di situ daftar ulang dan kemudian nanti naik untuk penempelan poster. Nah, yang jangan lupa adalah saat kita mau menempel poster kan kita pasti mencari-cari yang mana poster kita ya, mana papan kita. Nanti di papannya itu hanya tertempel kode riset. Nah, teman-teman kan sudah melihat ya di surat undangan itu kan ada daftar nama, kemudian sekolah, kemudian ada kode riset, ada kolomnya tersendiri. Nah, di situ silahkan dicari kode risetnya masing-masing. Nanti kemudian ketika datang dicarilah poster dengan tempelan kode riset kita. Nah, di situ kita boleh menempelkan posternya. Jadi tidak boleh di sembarang tempat karena sudah ditentukan oleh panitia ya. Itu eh, kami tentukan berdasarkan pengelompokan bidang. Jadi supaya jurinya juga nanti tidak ada yang riset yang tercecer ya, yang sampai tidak ketemu oleh juri ya. Jadi akan dikelompokkan begitu. Pukul 8.30 diharapkan semua sudah selesai dan kita melakukan acara pembukaan singkat saja sampai dengan jam 9. Dan jam 9 kita sudah mulai babak penyisihan atau kegiatan ini dalam bentuk pameran poster.
Ya, diberikan waktu 2 jam, jadi ini cukup leluasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa cepat selesai dengan ini. Ada yang pesertanya jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Nanti kami akan mempertimbangkan bagaimana pengumuman finalisnya supaya bisa cepat. Nah, jadi kalau jumlah pesertanya tidak banyak, maka kami akan mengeluarkan pengumuman finalis itu lebih cepat, begitu. Ya, dan kemungkinan nanti babak finalnya juga bisa lebih cepat. Demikian. Jadi kita tidak berlama-lama menunggu, saling menunggu. Ya. Nah, untuk itu diharapkan teman-teman tidak keluar dari area kampus karena jauh nanti ya, keluarnya aja udah jauh, kemudian nanti masuknya susah lagi. Jadi diharapkan selama kegiatan ini berada di lingkungan kampus. Karena alasan tadi, kemungkinan kita bisa saja memajukan kegiatan atau acara berdasarkan perkembangan saat itu, ya. Nah, kemudian setelah itu ada istirahat dulu pukul 12 hingga pukul 13 dan juga akan dilanjutkan langsung dengan babak final. Nanti untuk kelas-kelas presentasi lisan ini akan ditunjukkan oleh panitia sehingga nanti anak-anakku tidak akan kesulitan ya, dan juga ada petunjuknya untuk mencari kelas masing-masing. Di sini ada 10 bidang riset, maka akan ada 10 ruangan yang apa namanya para berjalan secara paralel. Tetapi ada juga kemungkinan kalau ada yang bisa berlangsung lebih awal, maka nanti akan bisa menggunakan kelas yang sama, begitu. Diharapkan pukul 15 sudah selesai, sehingga kita dapat melakukan perhitungan nilai dan mengumumkan hasilnya pada pukul 15.30. Langsung kita akan melakukan acara penutupan dan penyerahan medali kepada peserta, begitu. Ya, jadi secara garis besar seperti ini, saya kira ini sama dengan yang tertera pada undangan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan setelah saya jelaskan dulu semuanya. Nextnya, ini kira-kira gambaran ketika pendaftaran, ya. Diharapkan bahwa kita cukup tertib ketika melakukan pendaftaran sehingga bisa berlangsung lebih cepat, ya. Kalau tertib diharapkan lebih cepat. Ini contoh saja ketika di DIY nanti akan ada name tag. Jadi setiap orang, setiap peserta itu ada tandanya. Sehingga kita tahu siapa yang sedang kita hadapi begitu. Siapa peserta, siapa gurunya, kemudian juga siapa juri ya. Jadi akan terdeteksi dari name tag-nya. Selanjutnya, ini adalah gambaran untuk babak penyisihan, yaitu pada saat pameran poster. Nanti bentuk dari papan posternya seperti yang dilihat di layar ini, ya. Jadi akan ditempelkan pada karton atau kardus begitu ya, seperti kardus pizza. Jadi kardus yang ringan begitu. Nah, kemudian Anda menempelkan sendiri di kardus itu dan nanti bisa diatur ukuran ketinggiannya, ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kira-kira pas lah untuk dilihat oleh juri, tidak terhalang oleh kepala orang, ya. Nah, ukurannya adalah A1. Jadi portrait tegak. Karena kita tidak ingin atau tidak mau memberikan yang landscape ya. Jadi semuanya harus seragam portrait. Ya, mohon sekali lagi diperhatikan ukuran posternya A1, portrait tegak. Kemudian alat tempelnya dibawa sendiri, tidak disediakan oleh panitia, ya. Nempelnya kalau untuk kardus ini mudah. Jadi bisa dengan selotip biasa yang bening ya. Kenapa bening? Supaya nanti nggak ada tulisan yang tertutup oleh plasternya, begitu. Atau double tape. Double tape juga ini cukup kuat. Nanti setelah selesai, maka poster dan kardus ini silahkan dibawa pulang. Ya, jadi tidak akan ditinggalkan di situ, namun dibawa pulang masing-masing oleh peserta. Boleh untuk ditampilkan di sekolah, bisa juga untuk menjadi kenang-kenangan di rumah ya, bahwa ini adalah sebuah poster ilmiah yang hasil kerja kalian yang udah cukup lama. Nah, berikut ini adalah tata caranya secara
runut. Mulai dari pertama itu pada saat banyak babak penyisihan ini ada yang disebut dengan peserta siap di samping poster. Nah, maksudnya supaya ketika jurinya datang orangnya ada, ya diharapkan selalu seperti itu. Jurinya ada 2 orang, ya, jadi jangan sampai kelewat. Mohon diperhatikan betul-betul, jurinya ada 2 orang. Tetapi lomba ini sebetulnya adalah sebuah konferensi, ya. Jadi kita akan saling belajar di sini. Maka bukan hanya juri yang akan datang untuk bertanya, ya. Nanti yang datang juga ada guru yang lain atau siswa yang lain atau mungkin juga ada tamu yang lain, ada mahasiswa yang lewat, ada dosen yang lewat. Nah, itu semuanya harus diterima dengan baik oleh peserta, bukan hanya juri saja, ya. Jadi itu sebabnya kami minta siaplah di samping poster. Kalau sedang lowong, silahkan melihat-lihat poster yang lain, karena namanya juga konferensi, maka kita akan boleh saling berkunjung, ya, dan saling berkenalan dengan teman-teman yang lain, gitu. Nah, jurinya akan datang satu persatu, tidak sekaligus berdua, begitu ya. Jadi nanti pertanyaannya juga akan masing-masing, ya. Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, ini yang dimaksud peserta tidak boleh langsung presentasi adalah karena ini terkait dengan yang nomor 4 juga ya. Jadi seringkali juri itu tidak ingin peserta langsung melakukan presentasi seperti lisan begitu, ya, tetapi ingin membaca, ingin memahami dari posternya tersebut seperti apa. Memang juri sebelum pertemuan di kampus nanti, juri sudah menerima makalah. Jadi sudah mendapatkan gambaran seperti apa riset ini. Nah, namun seringkali kan tampilannya dalam bentuk poster berbeda. Ya, jadi berbeda bukan dalam arti isinya berbeda, tetapi menampilkannya kan berbeda. Jadi seringkali juri itu ingin mengamati dulu, membaca dulu, mengingat kembali, oh ini riset yang waktu itu, ya. Nah, untuk itu jangan langsung presentasi karena itu mengganggu juri, ya. Boleh juga ditanyakan, Pak, Bu, saya jelaskan atau bagaimana gitu. Boleh ditanyakan, ya. Kemudian waktunya kurang lebih 5 menit per juri, ya, tetapi eh, ini mohon maaf, yang nomor 5 ini tidak ada juri ketiga ya, jadi hanya ada 2 juri, tidak ada juri online-nya. Jadi kurang lebih waktunya 5 menit. Kalau waktunya cukup banyak, maka juri berhak juga untuk berdiskusi lebih panjang. Seringkali juri itu bukannya mau apa istilahnya mau menilai atau menguji ya, bukan, tetapi seringkali juga ingin tahu begitu. Jadi karena itu adalah bidangnya juri tersebut, seringkali topiknya menarik sehingga ingin diskusi lebih banyak lagi ya. Jadi kami persilahkan jika diskusinya bisa mau lebih juga boleh, yang penting tidak melebihi waktu. Kemudian nanti sebagai tanda bahwa juri sudah menilai, maka juri akan memberikan paraf ya, tanda tangan atau paraf pada posternya. Nah, itu untuk menghindari salah paham, miskomunikasi antara peserta dengan panitia begitu dan juga dengan juri ketika misalnya nanti peserta mengatakan, "Wah, saya belum dikunjungin, satu lagi kurang, saya baru dikunjungi satu juri," begitu. Nanti jurinya bilang, "Oh sudah, saya sudah menilai yang ini." Nah, padahal mungkin cuma lewat, baca, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, nanti akan ada tanda tangan atau paraf pada posternya, ya, oleh juri. Kalau Bapak Ibu jurinya lupa, tolong dikasih tahu, diingetin, "Pak, Bu, mohon maaf, tolong tanda tangan sebentar," begitu, ya. Jadi suka lupa juga nih jurinya. Kemudian sebentar, saya geser dulu ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, poster dicetak ukuran A1, kemudian menampilkan penelitian hanya menggunakan poster. Nah, maksudnya apa? Maksudnya eh, para peneliti belia ini pada babak penyisihan tidak boleh menampilkan alat-alat yang lain selain poster. Ya, jadi kita harus fair. Semua penyampaian itu hanya melalui poster. Kita menjelaskan dengan bantuan hanya poster.
Tidak ada yang lain, tidak ada alat tambahan, tidak ada komputer, iPad, handphone, atau mungkin alat demonstrasi, tidak. Ya, jadi mudah-mudahan ini diikuti karena seringkali ini menjadi problem ya ketika ada yang melakukan itu kemudian diadukan oleh yang lain lalu menjadi agak rame begitu. Jadi mohon hati-hati. Kemudian juga tidak diperkenankan memberikan brosur atau informasi tambahan ya. Jadi ya sudah di poster itu saja. Semuanya ada di poster. Jangan lupa ya, jurinya juga sudah membaca makalah, kan makalahnya lebih panjang ya. Jadi juri sudah tahu begitu. Kemudian juri memberikan paraf ya, sudah tadi. Next adalah ini gambaran saja ketika babak final, babak presentasi, nanti akan tampil seperti ini. Jadi jurinya akan mendengarkan, pesertanya, peneliti belianya akan melakukan paparan dengan bantuan slide presentasi. Tidak ada batasan sebetulnya ya, mau menggunakan slide presentasi dalam bentuk atau format apapun. Tetapi sangat disarankan menggunakan yang sudah downloadan, artinya sudah dalam bentuk file. Kenapa? Karena kalau menggunakan WiFi atau menggunakan internet, nanti dikhawatirkan misalkan di situ sinyalnya kurang bagus, ya. Karena ITB itu kan bangunan lama ya, beton. Nah, itu bisa jadi nanti kalian nggak ada sinyal, nggak bisa kelihatan nanti ininya, paparannya. Jadi pakailah slide presentasi yang sudah di-download, ya. Jadi tinggal pakai. Sebagai backup, Anda juga baik untuk mempunyai format PDF-nya. Jadi selain misalkan PPT, maka Anda juga punya PDF-nya. Kalau yang satu bermasalah, Anda boleh menggunakan yang lainnya. Pak Wahyu, mungkin ini kalau komputernya menggunakan punya peserta atau punya ini ya, punya ruangan. Ah, bisa dua-duanya Bu, tapi kita siapkan juga sih Bu. Nanti di Ya, tiap ruangan ada laptop. ya, baik, Ya. baik. Memang sih kalau kami memang meminta agar peserta membawa ya laptop masing-masing. Jadi semuanya harus siap. Ya, nanti backup dari panitia. Jadi backup saja begitu. Ya. Dan kemudian juga di nomor 1 itu disebutkan bahwa nanti kami akan panitia memberikan link Google Form ya yang akan ditayangkan nanti apa ininya linknya itu. Setelah kita tahu siapa finalisnya, gunanya adalah untuk mengupload file presentasi supaya kami di panitia juga ada backupnya. Ya, kalau sampai harus menggunakan laptop panitia, maka nanti kami mudah untuk mengambil uh, filenya daripada kita memasukkan ini lagi ya, alat-alat lagi kemudian ke uh, apa namanya komputer dari universitas ya, itu sangat berbahaya. Kemudian urutan presentasi ditentukan oleh panitia. Nah, oleh sebab itu, peserta yang menjadi finalis harus ada di dalam ruang presentasi sebelum gilirannya ya. Jadi eh, harus ada, dipanggil harus ada ya. Sedangkan yang sudah selesai boleh keluar gitu. Kemudian peserta presentasi menggunakan komputer masing-masing, dari panitia ada backup, dan paparannya maksimal hanya 10 menit. Ya, jadi hati-hati ya, 10 menit nanti akan diminta berhenti oleh panitia apabila kelewatan. Nah, apabila nanti diminta berhenti oleh panitia atau juri, maka Anda biasanya diminta untuk langsung skip ke slide yang terakhir. Ya, slide terakhir itu ya boleh pilih satu aja, mau mau future work atau mungkin mau eh, apa namanya conclusion, yang mana aja ya, kesimpulan begitu silahkan, tapi boleh satu slide lagi terakhir. Kemudian peserta yang telah selesai boleh meninggalkan kelas, boleh juga tetap mengikuti ya. Sedangkan untuk peserta dan guru ya yang lain yang finalis dan bukan finalis ya, siapapun yang menggunakan MTech itu boleh masuk ke ruang presentasi manapun dengan syarat hanya keluar atau masuk ketika, bukan ketiga ya, ketika pergantian presentasi. Maksudnya supaya tidak mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ya. Nah, karena ini konferensi, maka
peserta boleh menonton, boleh belajar, boleh mendengarkan, boleh merekam, ya, tidak ada masalah. Misalkan kita di fisika, kita mau mendengarkan sosiologi juga boleh, ya. Tapi itu tadi nomor 7, kita keluar masuk ruangan ketika terjadi pergantian presentasi, pergantian sesi, ya. Kecuali kalau ada ruang kelas yang kecil, ya. Untuk ruang kelas yang kecil, maka prioritas adalah mereka yang finalis, ya, apalagi yang belum presentasi. Nah, mungkin tamu yang lain jadinya tidak bisa masuk kalau ruangan terlalu kecil. Nanti kita lihat kondisinya di lapangan. Konsumsi, panitia akan menyediakan makan siang 1 kali dan snack 1 kali. Kemudian diharapkan kalau punya tumbler silahkan membawa botol air sendiri. Nanti panitia akan menyediakan refill air minum, begitu. Dan untuk guru, ya, kadang-kadang guru itu membimbing riset lebih dari 1. Ya, saya sudah melihat di daftar hadir atau daftar peserta itu ada guru yang double. Nah, nanti konsumsinya tidak double, ya, jadi hanya dapat 1 saja. Gitu, sudah kami data. Gitu. Baik. Ya, eh, sampai di sini sebetulnya paparan dari saya. Mungkin berikutnya lebih baik kalau kita ini, ya, mendengarkan apa tanya jawab saja, nanti saya tampilkan di sini. Tuh. Oke. Di chatting sudah ada pertanyaan. Oke, sebentar saya lihat dulu, ya. Yang mau langsung open mic juga boleh, ya. Ada 3. Oke, baik. Kok nggak keluar, ya? Oh, ini. Mhm. Mulai jam berapa sampai jam berapa acaranya? Oh, tadi udah, ya. Jadi jam 7.30 sudah hadir, jam 16 diharapkan sudah selesai semuanya. Kemudian di surat undangan juga ada, ya, acaranya. Apakah semua peserta selain bawa poster juga presentasi PPT? Tidak semua peserta akan presentasi, tetapi semuanya harus siap dengan PPT. Kenapa? Karena kalau dari pengumuman finalis sampai dengan masuk ke kelas itu mungkin jedanya hanya setengah jam, ya, atau bisa jadi hanya sejam begitu. Jadi semuanya harus siap, gitu. Untuk prototipe atau alat berarti tidak perlu dibawa. Ya, boleh untuk final saja. Ya, kalau Anda masuk final, maka Anda boleh mempertontonkan demo, boleh memperlihatkan hasil apapun, ya. Tetapi yang jelas tidak menambah waktu 10 menit itu. Ya, 10 menit akan langsung di-cut, selesai. Jadi harap hati-hati, apalagi yang memainkan video, ya. Kadang-kadang videonya tersendat-sendat, kemudian harus diulang lagi, harus di-download dulu. Nah, itu hati-hati sekali, itu akan menghabiskan waktu. Jangan-jangan kebanyakan malah habis untuk itu. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Kemudian apalagi? Apakah orang tua dan teman diizinkan datang juga untuk melihat? Pada saat pameran poster boleh, ya, silahkan datang untuk melihat-lihat, itu sangat bebas. Sebenarnya pada saat presentasi juga boleh, tetapi karena presentasi itu ruangnya kelas-kelas kecil, ya, tidak sebesar tempat poster, maka kita atau tamu harus mendahulukan, peserta yang sedang berlomba. Ya, atau peserta lain yang ingin menonton. Jadi prioritasnya pertama adalah untuk finalis di dalam ruangan presentasi, ya. Prioritas 1 finalis, prioritas 2 adalah peserta lain, baik finalis maupun bukan finalis, dan baru prioritas ketiga adalah orang yang lain lagi, jadi teman, keluarga. Ya, jadi mohon silakan masuk selama masih ada tempat tersedia, gitu. Peserta boleh menggunakan alat seperti pointer boleh, dan ajang presentasi boleh. Di di final itu boleh, tapi ya itu tadi, ya, hati-hati kalau sampai terjadi kendala teknis sehingga menghabiskan waktu.
Untuk presentasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Semua material dan juga bahasa pengantar dalam LPB Jawa Barat 2025 ini adalah bahasa Indonesia. Apakah produk juga akan dipamerkan saat pameran? Tidak, ya. Mm-mm. Posternya dari kardus. Apakah harus dari kardus? Itu disediakan oleh panitia kardusnya. Jadi bukan dibawa oleh peserta, ya. Panitia akan menyediakan papan kardusnya. Eh, Peserta hanya membawa posternya saja. Nanti ditempel di tempat acara, ya, pada pagi hari oleh peserta. Ya. Setelah acara, poster yang sudah tertempel pada kardus itu dibawa pulang oleh peserta, ya. Kardus-kardusnya boleh dibawa pulang. Jika lolos final, apakah materi presentasinya harus sama dengan apa yang diupload di YouTube atau boleh ditambah? Karena YouTube cuma 5 menit, sedangkan di final 10 menit. Boleh ditambah, bebas ya. Jadi yang di YouTube itu gunanya untuk memberikan gambaran awal saja kepada jurinya. Ya, mau ditambah boleh. Apalagi kalau ada update ya, sudah ada perkembangan boleh ditambahkan. Oke, sejauh ini kayaknya udah ya, semuanya udah terjawab. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ada yang kelewat? Oke, sambil menunggu, coba saya cari dulu daftar hadir. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Anak-anakku, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Saya mungkin lebih baik menampilkan ini ya. Eh, Dena. Nah, supaya terbayang. Bentar ya, saya cari dulu daftar hadirnya. Kapan membiasakan diri mempelajari sesuatu, tidak hanya basisnya di kelas, tetapi ada keingintahuan lebih dalam bentuk kegiatan meneliti. Nah, ini membiasakan meneliti sejak dini ini penting ketika adik-adik nanti masuk ke dunia kampus, perkuliahan, adik-adik akan meneliti, kemudian ada S2 atau S3 harapannya atau sebagainya, inovasi itu selalu hadir dengan kegiatan meneliti. Nah, jadi Bu Monika dan teman-teman sekalian di CYS sudah memberi kita fasilitasi sebagai wadah atau ajang yang sangat bagus. Uh, Selanjutnya juga terus ditingkatkan kualitas pembelajarannya, kualitas penelitian dan sebagainya gitu ya dengan berbagai kegiatan penelitian yang lebih intens. Kami ada guideline panduan terkait kebijakan penggunaan AI, Bu, sebetulnya. Jadi, Mhm. dalam setiap penelitian itu ada semacam disclaimer, jika AI dipakai, AI digunakan untuk apa? Nah, gitu ya. Bagian mana yang dibantu AI? Kalau di kami di ITB sih selalu terbiasa ketika misalnya ada proyek penelitian mahasiswa S1, S2, atau S3, AI satu boleh dipakai hanya untuk misalnya membantu tata bahasa dan sebagainya, tetapi konten dan sebagainya menjadi tanggung jawab peneliti gitu ya. Dua, AI tidak boleh untuk mengenerate data karena datanya biasanya salah, tapi alat bantu membantu apanya, nah gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di ITB ada kaidah seperti itu. Sekarang jurnal-jurnal ilmiah seperti Elsevier, IEEE itu membuat panduan, bukan tidak boleh pakai AI, itu semacam alat bantu saja, tetapi menjadikan dia sebagai sumber rujukan utama, malah dia yang bekerja, bukan kita. Jadi novelty atau autentifikasinya jadi
jadi tidak ada. Nah, itu nanti ketahuan tuh. Nah, artinya uh, lebih baik disebut hasil penelitiannya tidak terlalu luas, tidak apa-apa karena levelnya level pendidikan menengah ke bawah daripada ada plagiarisme atau sebetulnya tidak bekerja apa-apa. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, jadi uh, apapun apapun hasilnya, kita menyambut baik. Ini kan lagi pada belajar meneliti. Satu tahap kita meng-create ide inovasi itu satu satu Hmm. satu hal tahap yang sangat bagus bagi membentuk negara yang inovatif gitu ya, pencipta teknologi. Itu saja Bu. Makasih. Iya, terima kasih. Kalau tidak salah ada juga dari kami waktu pendaftaran itu satu surat pernyataan Pak tentang penggunaan AI itu. Jadi untuk plagiarisme ya terutama. Eh, Hanya mungkin nanti yang lebih eh, yang patut hati-hati juga, bukan hati-hati ya. Jadi bersiap-siap begitu ya teman-teman bahwa ketika nanti presentasi atau sedang poster sesi tanya jawab dengan juri mungkin juga ditanyakan seperti itu ya Pak ya. Jadi bagian mana yang dibantu dengan AI, mana yang oleh diri sendiri. Jadi perannya di mana begitu. Nah, ini perlu juga disiapkan oleh teman-teman ya. Bukan tidak boleh kan ya Pak ya, tapi harus jelas posisinya bahwa itu hanya membantu, bukan yang utama begitu. Baik, ini masih ada nih kelihatannya ya satu dua pertanyaan. Hmm, Menginap di balkon Masjid ITB. Oh iya baik ya. Wah, ah, iya Pak, nih ada yang 2 hari tahun lalu sampai mobil diparkir di masjid dan menginap di balkon Masjid ITB. Wah, luar biasa ya. Eh, Teman-teman ini dari mana nih? Dari jauh mungkin ya Bu ya. Jadi tahun ini kita 1 hari, jadi mudah-mudahan kita tidak perlu sampai menginap, yang dari jauh bisa langsung pulang, bisa kembali, dan sehingga juga biaya juga tidak terlalu banyak ya untuk ini. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir. Kemudian ada yang menanyakan video rekamannya. Kami akan menampilkan ininya nanti ya di apa namanya link ke PPT ini di info LPB ya di Instagram silahkan nanti bisa diakses di sana. Begitu. Dan yang terakhir mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan yang lain saya tampilkan di situ daftar hadir ini nanti silahkan diisi. Ada Ada lagi di atas yang belum dijawab Bu, ada yang mana contekan Pak? terus apa lagi tuh. Izin bertanya lagi Bu, untuk ajang presentasi apakah diperbolehkan membawa contekan ya Bu? Oh, contekan untuk ini boleh aja. Tapi kan Hmm. kalau di final ya itu kan ada ininya. Coba baca di juknisnya itu kan ada teknik presentasi tuh. Hmm. Ya, jadi penilaian tuh di situ ya. Bukan tidak boleh, tetapi akan lebih mulus sih kalau misalkan lebih lebih nyaman diterima ya Hmm. oleh pendengar kalau tidak pakai contekan. Pakai Hmm. keyword aja mungkin ya Pak Wahyu ya biasanya ya. Ya, ya, ya. Tuh. Mm-mm. Jadi bukan nggak boleh ya, boleh, Hmm. boleh. Udah terakhir ya ada tuh ajang apa diperbolehkan membawa oh sama di atas. Baik, sudah terjawab semuanya. Dari Pak Wahyu ada pesan-pesan lagi Pak untuk kedatangan cepat selesai, yang Nah, jauh bisa segera pulang, tidak kemalaman, maka kita agak pagi ya tujuh hmm. tiga puluh begitu. Ya, ya, Iya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Wahyu atas ya, kehadirannya. Terima kasih anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Mohon dipersiapkan presentasinya ya supaya nanti bisa mantap gitu dan kita semua dapat menikmati hasil karya begitu banyak peneliti belia dari Jawa Barat luar biasa ya. Oh, ada yang tanya, mengisi daftar hadir maksudnya apa ya? Oh, ini kode riset saat mengisi daftar hadir. Iya, itu di daftar hadir itu kan diminta kode risetnya ya. Nah, Anda tahu kode risetnya dari surat undangan, ya, ada di surat undangan. Mohon dibaca baik-baik. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa hari Sabtu di ya, kampus ITB. Terima ya. kasih. Selamat Masih izin malam. live. Ya, Terima Terima kasih, kasih. Pak. Selamat malam, masih orang. Bapak Ibu.